Yang dua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di sini, tidak terkecuali keluarga kita yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua menjadi pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, saudara-saudara, izinkan saya untuk duduk ya atau berdiri di hadapan bapak ibu semua di dalam rangka untuk mendapatkan tugas dari PCM Mas Irham untuk menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini, yang kebetulan tema yang akan kita angkat adalah nilai dan orientasi hidup. Landasan yang kita pakai ya sebagai pokok bahasan kita pada pagi hari ini adalah Quran surat Ar-Rum ayat 7. Ya, Ar-Rum ayat 7 yang bunyinya yang saya baca di awal tadi, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Kalau saya terjemahkan secara bebas, ya'lamuna dhahiran, mereka mengetahui, mengerti, dhahiran secara dhahir, minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia, dari persoalan seluk-beluk tentang kehidupan dunia, wahum anil akhirati ghafilun, dan mereka dari kehidupan akhirat, seluk-beluk tentang akhirat, ghafilun, mereka lupa. Jadi ini, mohon maaf, banyak di antara manusia yang mereka kalau dalam urusan kehidupan dunia itu sangat paham, sangat mengerti, sangat pakar, tetapi dalam urusan akhirat mereka sama-sama lupa. Padahal akhirat itu mestinya harus menjadi orientasi, menjadi spirit. Bagi orang yang beriman, spirit akhirat itu wajib. Ya, the ultimate goal-nya, tujuan yang terakhir itu adalah akhirat, bukan dunia. Karena dunia ini adalah sebagai apa? Mazro'ah, sebagai tempat menanam. Sementara akhirat itu adalah sebagai tempat memanen. Banyak di antara manusia, ibu bapak, saudara-saudara, yang mereka lupa menganggap dunia ini sebagai segala-galanya. The ultimate goal-nya adalah dunia. Itu salah. Jadi yang benar itu adalah dunia ini sebagai sarana, sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Tapi sebagai tempat menanam. Sementara akhirat itu adalah sebagai tempat memanen. Jangan kemudian kita punya pikiran dunia ini adalah sebagai tempat menanam sekaligus tempat memanen. Itu salah kaprah. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat yang berikutnya yang mendasari pokok bahasan kita adalah Quran surat Hud ayat 15-16. Disampaikan di sana, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinatahan wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kalau diterjemahkan secara bebas, barang siapa orang-orang yang mereka itu menghendaki mengorientasikan hidupnya untuk kepentingan dunia, maka oleh Allah nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan sesuai dengan jerih payah mereka. Kalau pengen dunia akan dikasih. Dunia itu dalam bentuk ragamnya, variannya. Apakah itu kendaraan, rumah tempat tinggal, sawah ladang, ya, termasuk kekuasaan, jabatan dan seterusnya, itu semua akan dikasih oleh Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah, tidak akan dizalimi. Jadi pasti akan diberi. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah. Tetapi ingat,
Kalau itu kemudian menjadi orientasinya, kepentingan dunia menjadi tujuan hidupnya, ulaika laisa lahum fil akhirah illan nar, mereka itulah orang-orang yang tiada mendapatkan bagian mereka di akhirat kecuali apa? Neraka. Jadi eman-eman Bapak Ibu ya. Kalau kita, tujuan kita, orientasi kita, spirit kita untuk dunia, sementara akhirat sama sekali tidak terbersit, tidak tersenggol sama sekali, maka mohon maaf di akhirat kita termasuk orang-orang yang celaka. Ulaika laisa lahum fil akhirah illan nar, mereka tiada mendapatkan bagian mereka kecuali neraka. Ya, ulaika laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha, dan rusaklah apa yang mereka upayakan di dalamnya, di dalam dunia ini. Jadi rusak semuanya. Walaupun mohon maaf, mungkin kita pernah beramal ini, beramal itu, dan lain sebagainya, tapi karena orientasi kita bukan untuk akhirat, maka rusak semua. Wabatilu ma kanu ya'malun, dan sia-sia pula apa yang kita kerjakan. Itu dua landasan ayat yang nampaknya perlu kita garis bawahi, kita anggap penting. Ya, ini yang sudah saya jelaskan di dalam Quran surat Hud ayat 15-16. Coba kita kaji Bapak Ibu Saudara-saudara tentang perbedaan antara orientasi dunia dan orientasi akhirat. Orientasi dunia ini kalau kita golongkan, kita karakteristikkan, ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah mempunyai sifat yang temporer atau nisbi. Jadi temporer atau nisbi itu artinya adalah sementara, relatif, tidak kekal. Kemudian di dalam ayat Quran surat Al-Hadid ayat 6 ayat 20 Allah menyampaikan innamal hayatud dunya laibun walahun. Jadi sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah laibun walahun. Apa itu? Laibun itu adalah permainan. Walahun itu adalah senda gurau, sandiwara. Kalau kita terjemahkan juga yang cocok adalah sandiwara atau senda gurau. Kemudian orientasi dunia itu lebih cenderung kepada ridhonya manusia, ya. Jadi bukan ridhonya Allah, ridhonya manusia. Kenikmatan di dunia ini sepuas-puasnya yang dicari dengan berbanyak-banyak soal harta, anak, pangkat, kedudukan, status dan sebagainya. Itu ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 itu. Ya, lanjutan dari yang saya baca tadi. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah cirinya adalah seperti tanaman yang menakjubkan, akhirnya tanaman itu jadi kuning, layu dan hancur berantakan. Yaitu ayatnya sama di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Jadi itu ciri dunia, diumpamakan seperti tanaman yang menakjubkan para petani-petaninya, kemudian tanaman itu menjadi kuning, ya. Kemudian akhirnya menjadi hancur berantakan. Ya, itu dunia. Ini yang sering kita kaji dalam ilmu ekonomi, namanya barang-barang perishable. Barang-barang yang mudah rusak. Contohnya adalah buah-buahan. Bapak Ibu kalau punya buah, coba ya disimpan, jangan dimasukkan kulkas. Apakah itu jeruk, apel, dan lain sebagainya, kita biarkan beberapa hari sudah mulai ada perubahan, mungkin seminggu, 2 minggu, akhirnya dia jadi kisut. Setelah kisut apa? Bosok, ya, perishable, barangnya mudah rusak. Itu ciri dunia. Jadi dunia itu bersifat fana atau mudah rusak, tidak kekal. Ini perlu kita pahami. Kemudian untuk orientasi akhirat, Bapak Ibu, cirinya berlawanan. Yang pertama adalah mempunyai sifat yang mutlak, absolut. Absolut itu kekal. Ya, walaupun belum kelihatan ya, walaupun kelihatan bersifat gaib, itu kita anggap, kita yakin bahwa akhirat itu adalah ada dan absolut mutlak. Makanya kalau orang itu kemudian tidak mempercayai adanya hari akhirat, itu batal keimanannya. Jadi 6 keimanan itu kan mutlak, itu harus ya. Salah satunya adalah iman pada hari akhirat.
Kalau salah satu saja ini kemudian tidak diimani, tidak diyakini, maka akan batal semuanya. Termasuk amal perbuatan, ibadah dan lain sebagainya itu enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada seorang petinggi di negeri ini yang sempat mengatakan bahwa akhirat itu enggak ada. Coba kalau ada orang petinggi di negeri mengatakan seperti itu, kita kira-kira gembes ya. Hati kita itu kayak opo ya. Ya. Apa dia katakan? Buktinya apa? Dia mengatakan orang yang sudah mati tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Coba kalau ada orang seperti itu, lalik mati urip maneh lak medeni bocah ya. Nah, itu. Bapak Ibu, ini yang akhirnya mohon maaf banyak yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, yaitu tidak mengimani adanya hari akhirat. Maka mereka juga mempermasalahkan adanya hal-hal yang berkaitan dengan nilai, dengan syariat. Ya, dianggapnya bahwa Islam itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Anaknya petinggi tadi juga sempat ngomong kalau agama ini dijadikan pegangan, maka tidak akan pernah maju. Negara lain sudah majunya sampai ke bulan, kita masih jalan di tempat katanya. Karena apa? Belajar agama. Makanya agama itu harus dihilangkan. Sampai ada yang mengatakan, Bapak Ibu, agama itu musuh negara. Coba, naif enggak? Bodoh amat ya. Agama itu dianggap sebagai musuh negara. Musuh Pancasila itu adalah agama. Siapa sih ngomongin? Rektore UIN. Ya, rektore UIN. Mohon maaf ya, yang kuliah di UIN hati-hati. Ya, rektornya UIN itu yang ngomong gitu. Sekarang jadi ketua BPIP. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa mereka ingin mempertentangkan. Mohon maaf ini saya sampaikan karena supaya kita ini punya rem. Supaya tidak sampai terjerumus dengan pemikiran-pemikiran yang liberal. Pemikiran ateis, pemikiran yang sudah menyimpang dari ajaran agama atau nilai-nilai ajaran agama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwa akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. La aisa illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, kecuali kehidupan di akhirat. Jadi kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan sebenarnya. Bukan sesungguhnya. Kehidupan yang sebenarnya itu akhirat, kata Rasulullah. Jadi makanya kalau kita, mohon maaf, meninggal, itu sebenarnya kembali ke kampung yang sebenarnya. Kembali ke negeri yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Dunia yang kita tempati ini adalah bersifat sementara. Rasulullah mengatakan sebagaimana seorang pelancong, seorang wisatawan, seorang penyeberang jalan. Coba, ciri pelancong, wisatawan itu gimana? Dia akan pergi hanya untuk sementara waktu di negara orang lain. Sementara dia tetap ingin tinggal di negaranya sendiri untuk waktu yang lama, maka waktu yang lama itu diumpamakan sebagai akhirat. Perginya di tempat negara lain seminggu, katakanlah wisata di Indonesia, itu adalah sebagai dunia. Penyeberang jalan itu coba singkat sekali. Tapi kan harus hati-hati kan, lihat kanan kiri, jangan sampai tertubruk atau mendapatkan kecelakaan. Maka hidup yang singkat di dunia itu ya harus hati-hati. Harus tahu apa rambu-rambunya. Jangan sampai kemudian menyeberang jalan tidak hati-hati, akhirnya tertabrak, ya kan? Nah itu, Rasulullah mengumpamakan kehidupan yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Kemudian yang ketiga, ridhonya Allah itu sebagai tujuan hidup. Jadi bukan ridhonya manusia. Kenikmatan di akhirat dengan apa? Kenikmatan di akhirat yang menjadi harapan, menjadi tujuan, dengan memperoleh surganya dan terhindar dari siksa neraka. Tadi kita sempat membahas stres. Jadi stres itu kalau dikaitkan dengan kehidupan akhirat itu aman sudah.
Karena apa? Yang kita cari dalam hidup ini apa? Allah, ridhonya Allah. Jadi kalau segala sesuatu yang menimpa pada diri kita, takdir baik ataupun buruk, itu pasti ada baiknya. Menurut kacamata Islam, kacamata orang yang beriman. Jadi tidak mungkin kalau kita, mohon maaf, ditakdirkan sesuatu bagi kita orang beriman, ya, ditakdirkan sesuatu yang mungkin menurut pandangan kita jelek, tidak baik, ya, kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang menyakitkan. Allah, ya, dianggapnya berlaku tidak adil pada diri kita. Nah, itu jangan. Segala sesuatu yang menimpa diri kita yang jelek sekalipun itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, ada hikmah di balik segala sesuatu. Jadi yang kita cari di orientasi akhirat ini adalah kenikmatan di akhirat dengan segala macam kenikmatannya di dalam surga, ya, dan terhindar dari siksa api neraka. Makanya doa kita kan dianjurkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang keempat, orientasi akhirat itu seperti samudra luas tanpa batas. Rasulullah mengumpamakan seperti jari-jari ini, Ibu Bapak. Coba jari-jari ini yang kemudian dimasukkan ke laut samudra luas tanpa batas, kemudian jari-jari ini diambil, diangkat. Yang menempel di jari-jari itulah dunia, kata Rasulullah. Sementara laut lepas yang tanpa batas itulah akhirat. Atau dalam hadis yang lain diumpamakan seperti apa? Seperti seorang pelancong, pengendara kendaraan yang karena capeknya, karena penatnya, lapar dahaga, dia harus singgah sebentar di bawah sebuah pohon untuk menghilangkan capek, dahaga, dan seterusnya. Untuk sementara waktu, kemudian setelah itu dia tinggalkan tempat itu untuk bepergian yang tanpa ujung, tanpa batas. Sehingga sebentar di bawah sebuah pohon itulah dunia, sementara perjalanan yang sangat jauh yang tanpa batas itulah akhirat. Jadi makanya falsafahnya orang Jawa yang insya Allah juga benar kita pakai, ya. Urip ini hanya sekedar mampir ngombe, ya. Hidup di dunia ini hanya sekedar mampir ngombe. Jadi akhirat itu bersifat kekal abadi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke makna dulu, nilai dan orientasi hidup. Jadi nilai itu apa? Nilai itu kan harga. Kita beli barang, nilainya berapa, harganya berapa, nah itu. Ada barang yang memang superior, ada yang inferior. Barang yang superior itu adalah barang yang punya nilai harga yang tinggi, yang berkualitas. Seperti barang-barang distro, ya, dari supermarket dan sebagainya itu adalah barang-barang superior. Sementara barang inferior itu barang-barang yang, mohon maaf, dalam istilah Malang, kacangan atau ecek-ecek. Betul Pak, ya, Mas Irham, ya. Jadi mohon maaf ya, kalau mahasiswa beli barang nggak mungkin ke distro, mesti di kaki 5. Itu barang ecek-ecek namanya. Barang inferior. Tapi nanti kalau mahasiswa itu sudah jadi orang, tanda petik, sudah punya jabatan, sudah punya pekerjaan yang bagus, gajinya gede kan, maka dia nggak mau beli barang yang inferior, barang yang ecek-ecek. Dia pasti akan bergeser kebutuhannya ke mana? Ke barang yang superior, barang yang berkualitas. Bapak Ibu, kalau hidup ini ada nilai, ya kan, luar biasa. Coba kalau hidup kita tidak ada nilai, maka dianggapnya kita seperti binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. Kan seperti itu. Jadi nilai ini penting. Harga bobot diri kita itu sangat penting. Karena nilainya seseorang itu dilihat dari, kalau dikaitkan dengan ajaran, itu akhlakul karimah. Ya kan? Akhlakul karimah. Sampai Rasulullah mengatakan yang membuat orang itu masuk surga, yang paling besar porsinya itu adalah apa? Akhlakul karimah. Makanya kita harus mewujudkan bagaimana bisa mencontoh suri tauladan yang ditampilkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlakul karim. Kemudian orientasi hidup itu adalah maknanya adalah sesuatu yang ingin dituju, ingin dicapai. Apa yang ingin kita capai? Apa yang kita ingin tuju? Ada kalanya orang itu ingin mencapai hanya sekedar, mohon maaf, gelar sarjana. Hanya itu selesai, sudah. Hanya ingin dapat jabatan yang enak, yang empuk. Hanya ingin mendapatkan harta yang banyak, rumah tempat tinggal yang bagus, dan seterusnya. Sesuatu yang ingin dicapai. Sebenarnya kalau kita kaji semuanya itu tidak ada yang salah. Tetapi harus dibingkai dengan orientasi akhirat. Jadi kalau hanya orientasi dunia saja, fatal. Jadi kita nanti di akhirat nggak ada nilainya sama sekali. Percuma di hadapan Allah, sia-sia amal perbuatan kita. Makanya, mohon maaf, amal perbuatan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, coba buka Quran surat Ibrahim ayat 18. Itu seperti apa? Walaupun dia itu beramal segunung selangit ya, seperti abu atau pasir yang ada di atas batu hitam, kemudian diterpa oleh angin atau oleh air hujan. Tidak membekas sama sekali. Coba. Jadi makanya bersyukurlah kita menjadi orang-orang beriman gitu ya. Coba kalau kita tidak menjadi orang beriman, maka amal perbuatan kita menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dikaitkan dan contoh di sini, tujuan hidup kita manusia itu mau kemana? Apakah ansih untuk kepentingan dunia atau untuk akhirat? Nah, kan gitu ya. Jadi pasti kita orang-orang yang beriman itu menunjukkan orientasi kita untuk akhirat. Bahwa di dalam hidup ini sebagai ujian, cobaan yang harus kita jalani, yang kemudian nanti kita akan dinilai oleh Allah di akhirat kelak. Apakah kita menjadi orang baik, menjadi orang yang beruntung atau tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara, nilai seorang manusia itu dilihat ini. Nilai seseorang itu jangan dinilai hanya dari segi fisiknya, jasmani, lahiriahnya, materialnya, atributnya semata. Tapi juga harus dinilai dari segi apa? Dinilai dari segi rohaniah, batiniahnya, spiritualnya, imaterialnya, substansinya. Nah itu yang utama, itu akhlakul karimah tadi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk rupa kamu, kegantengan kamu, kecantikan kamu, keelokan kamu, tidak dilihat. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Bukan hati-hati ya, hati-hati itu waspada itu. Ini hati-hati yang ada di dalam tubuh kita, ada di dalam dada kita. Kalau orang Lamongan, saya ini orang Lamongan ya, Bangladesh, bangsa ini Lamongan Diso ya. Bangladesh. Itu ngomong berdidat, tahu berdidat? Berdidat itu hati yang paling dalam, yang mohon maaf, kesannya stigmanya pada negatif. Panjang ini berdidat wis rusak, wis busuk. Ya, tahu berdidat ya. Nah itu kalau orang Lamongan mengatakan hati yang paling dalam itu sudah rusak. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam tubuh manusia itu kalau hatinya baik, ada hati yang apabila hatinya baik, yang lain akan ikut jadi baik. Kalau hatinya sudah rusak, busuk, maka yang lain juga akan jadi rusak. Jadi Allah tidak melihat bentuk rupa kamu, kegantengan kamu, kecantikan kamu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kamu. Dalam hadis yang lain adalah amal-amal perbuatan kamu. Perbuatan baik ya, termasuk ini ya. Hadis riwayat Muslim. Ibu, bapak, saudara-saudara, kalau begitu jasad atau fisik lahiriah menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan hati atau rohaniah atau batiniah yang baik atau amalan yang baik. Apalah artinya ganteng, cantik, bagus, elok, ya, rupawan, rupawati, tapi menyakitkan. Ya, tahu menyakitkan. Menyakitkan dalam segala hal. Membuat
membuat kerusakan di muka bumi, membuat kezaliman, berlaku curang, ya. Walaupun dia punya pengaruh besar, katakanlah begitu. Apalah artinya? Kalau dia termasuk orang-orang yang dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 204-205. Ada sebagian manusia yang mereka itu dalam persoalan urusan dunia sangat menakjubkan, sangat aduhai, jempol, ya, memukau. Tetapi sungguh dipersaksikan oleh Allah dalam isi hati-hati mereka, mereka termasuk penentang agama Allah yang paling keras. Wa huwa aladul khisam. Nah, ini hati-hati. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu dalam persoalan urusan dunia itu kayaknya wah dan lain sebagainya, tapi dalam persoalan urusan akhirat kosong atau miskin hidayah. Na'udzubillah. Bapak Ibu, nah ini Al-Quran Al-Baqarah 204 tadi ya, apalah artinya fisiknya bagus, rupanya ganteng atau cantik, tetapi hatinya busuk atau penuh kedengkian, kebencian terhadap ajaran Islam. Sebagai penentang agama Allah yang paling keras. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang nentang ajaran Islam. Yang berbau Islam itu pokoknya disudutkan, dihinakan. Yang berbau Arab juga begitu. Dikatakan apa? Kadrun, kadal gurun. Itu munculnya sejak komunis ya, tahun 65 itu. Bahasa kadrun itu. Jadi yang berbau Arab selalu disudutkan. Berbau Islam disudutkan. Al-Quran disudutkan. Nabi Muhammad disudutkan. Semuanya. Dicelah habis-habisan. Sampai ada calon presiden yang keturunan Arab aja dihabisin. Ya kan? Basar-basar itu, coba lihat. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang mendasar, kalau manusia sudah berubah menjadi jenazah, mayat, atau sudah mati, kira-kira manusia itu dinilai dari apanya? Jawabannya, tidak lain dan tidak bukan, dinilai dari amal perbuatannya, terutama pada waktu masih hidup di dunia, bagaimana dengan amal ibadahnya, amal solehnya, akhlaknya, ketakwaannya, dan sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi, coba kalau jenazah, mayat itu kalau sudah mati kira-kira disebut namanya enggak? Sudah enggak. Ya disebut jenazahnya. Yuk kita salatkan jenazah ini. Sudah enggak laku namanya. Ya. Maka yang bernilai di situ apa? Yang bernilai adalah amal perbuatannya pada saat waktu beliau masih hidup di dunia, belum mati. Itu yang dinilai. Jangan kemudian mentang-mentang seakan-akan dunia ini segalanya berkuasa seterusnya dan lain sebagainya. Padahal pada akhirnya dia akan jadi jenazah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bekal yang harus kita tanamkan sejak dini adalah bekal ketakwaan yang derivatifnya banyak sekali. Kalau di dalam kajian hadis itu ada Rasulullah mengatakan 60 sampai 70 cabang. Ada berapa? 60 sampai 70 cabang keimanan. Itu derivatif ketakwaan. Jadi kita kaji nanti rasa malu itu cabang keimanan, takut kepada Allah itu cabang keimanan, cinta kepada Allah itu cabang keimanan. Banyak itu 60 sampai 70. Itu kalau kita terapkan, insya Allah kita menjadi manusia unggul. Menjadi manusia yang berakhlakul karimah tadi. Jadi itu yang harus kita siapkan. Oleh karenanya watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, maka berbekalah kamu sekalian dengan sebaik-baik bekal, yaitu bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kamu sekalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki kecerdasan.
Ulul albab itu kalau saya lebih enak menerjemahkan orang-orang yang memiliki kecerdasan. Atau dalam bahasa hadis dikatakan al-qayyis. Al-qayyis itu adalah orang yang memiliki cerdas. Rasulullah mengatakan ada 3 ciri utama orang yang dikatakan cerdas, mohon maaf, bukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi, mohon maaf, tidak. Tapi yang dikatakan orang cerdas itu adalah yang pertama, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, orang yang selalu ingat mati. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Itu yang harus kita tanamkan dalam hidup ini. Ini mungkin yang terakhir, pilihan. Ya, ini sebenarnya materinya masih panjang, tapi saya stop di sini nanti. Ini pilihan trade off pada saat kita di dunia. Tinggal pilih yang mana, gitu ya. Jadi orang baik, soleh, atau jadi orang tidak baik, toleh. Ya, lawannya soleh itu toleh. Ya, orang tidak baik. Orang yang baik itu dicirikan ada banyak dalam Quran surat At-Taubah ayat 112. Antara lain suka bertobat, ya kan? Beribadah, memuji Allah, mengembara, termasuk menuntut ilmu seperti sekarang ini, khususnya ilmu agama, ruku, sujud, amar ma'ruf nahi mungkar, suka beramal soleh, suka berinfak, bersedekah, berzakat, berkorban, suka menjalankan perintah Allah dan menjaga hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 112. Kalau ingin jadi orang tidak baik atau toleh, ya biarlah suka berbuat dosa, sakarepmu wis. Ya, bermaksiat sakarepmu wis. Mencela, mencaci Allah tadi yang saya sebutkan, begadang dan membuang-buang waktu, amar mungkar nahi ma'ruf, dibalik ya teh, amar mungkar dan nahi ma'ruf, suka amal mungkar, kikir dan bakhil, melanggar perintah Allah dan merusak hukum-hukum Allah. Ini ciri orang yang tidak baik menurut Quran itu ya. Bapak Ibu, trade off itu pilihan. Jadi hidup ini sebenarnya juga pilihan kan? Kita mau ini atau mau itu. Ya kan? Seperti Nabi Musa ketika dikasih Fir'aun susu dan bara api. Ya jelas anak kecil mungkin nggak tahu. Dia milih apa? Bara api. Sehingga bara api dimakan. Makanya lidahnya Nabi Musa itu apa? Apa Pak Zaini? Keluh ya, jadi melungker itu loh. Karena kena bara api, bisa dibayangkan. Sejak kecil masih bayi itu dia makan bara api. Sehingga melungker lidahnya Nabi Musa. Makanya ngomong rodok pelat ya Nabi Musa itu, karena belum ngerti kan, masih kecil. Coba kalau dia sudah dewasa, disuruh milih antara bara api dan susu, ya pasti pilih susunya, kan begitu ya. Nah kita juga sama, kalau sudah punya akal, sudah punya pikiran, sudah diberikan hidayah dan lain sebagainya, maka yang kita pilih, trade off kita adalah keselamatan akhirat, bukan keselamatan dunia saja. Keselamatan akhirat yang kita cari. Orientasi sebagai spirit hidup kita. Ya kan? Nah itu makanya dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 itu yang ujung-ujungnya gitu. Apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi samping kita harus memiliki kecerdasan emosional dengan banyak berzikir dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Yang kedua, memfikirkan tanda bukti kekuasaan Allah. Memiliki kecerdasan intelektual. Ya, intelektual itu ya merenung, memikirkan tanda bukti kekuasaan Allah yang digelar di alam semesta ini berupa ayat-ayat kauniyah atau qauliyah. Ya kan? Kemudian yang ketiga, punya kecerdasan spiritual, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini bernilai sia-sia, semua ada hikmah manfaatnya. Oleh karena itu ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Yang ditujukan ke situ, spiritnya kan ke situ. Akhirat yaitu selamat.
Selamat dari apa? Siksa api neraka. Nah, jangan sampai kita, mohon maaf, seperti orang-orang yang pada umumnya akhirat nggak mau dipikirin, apalagi apa namanya surga neraka nggak mau disentuh, artinya nggak terlintas dalam pikirannya. Yang penting untung dunia, kaya dunia, punya pengaruh, punya kekuasaan, tapi rusak semua. Akhiratnya apa? Celaka. Apakah seperti itu yang kita cari? Kan enggak kan? Yang terakhir ini paling akhir, nilai bobot harga. Bapak Ibu, nilai bobot harga manusia tersebut sangat penting untuk diperhatikan agar hidupnya tidak sia-sia, percuma, atau batil di hadapan Allah. Karena kesuksesan atau keberhasilan itu sebenarnya bukan diukur dari kuantitas jumlah yang berupa kebagusan rupa, ganteng cantik, harta pangkat, ya kan, jabatan, kedudukan dan sebagainya, tapi diukur dari tingkat ketakwaannya yang derivatifnya ada 60 sampai 70 cabang dari keimanan. Itu Rasulullah yang mengatakan. Ibu Bapak, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, termasuk derivatif takwa ini bisa dilihat dari nilai kehidupannya, nilai kesehatannya, nilai keselamatan, dan nilai kesempatan. Umur, usia, waktu, dan waktu luang, dan seterusnya. Ini derivatif ketakwaan kalau diringkas dari 60-70 cabang tadi, ada nilai kehidupan, bagaimana nilai hidupnya, nilai kesehatannya, nilai keselamatannya, dan nilai kesempatannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Tapi ada cerita sedikit Bapak Ibu ya, saya yang sebagai penutup. Cerita ini, saya kebetulan dapat baca di satu YouTube ya, mengenai kondisi seseorang yang ada di Mesir ya. Ini seorang artis atau seorang gadis cantik ya. Ini kalau di kita dulu sempat heboh, yaitu yang saya sebut NM ya. Nggak usah saya singkat, nggak usah saya kasih nama ya, NM ya. Itu dia sempat memesan api neraka di neraka jahanam, sempat memesan ya. Nah itu dia seorang artis. Apa alasannya? Biar nanti bisa kumpul-kumpul dengan artis di neraka. Bisa dibayangkan omongannya itu ya. Tapi ini kejadiannya di Indonesia. Sekarang di Mesir ya, Ibu Bapak. Ini video ya. Seorang gadis yang terpengaruh dengan gaya hidup masyarakat barat ya, pakaiannya serba seronok ya, tipis dan lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan semua. Itu menaiki bus mini untuk menuju tujuan di wilayah Iskandaria. Malangnya waktu tinggal di bumi yang terkenal dengan tradisi keislaman, pakaian gadis tersebut sangat menyolok mata. Bajunya agak tipis dan seksi, hampir terlihat segala yang patut disembunyikan bagi seorang perempuan dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Usianya berapa? Usianya sekitar 20 tahun. Ya, masih sweet 17 ya. Di bus tersebut ada seorang tua yang dipenuhi dengan uban, dengan rambut, kepala ya yang sudah putih semua ya, dan mengingatkannya. Dia mengingatkan si gadis tadi. Wahai pemudi, alangkah baiknya jika kamu berpakaian yang baik, yang sesuai dengan adat ketimuran dan adab Islam. Itu jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu berpakaian seperti ini, yang pastinya menjadi mangsa pandangan liar kaum lelaki. Nasihat orang tua tersebut. Namun, nasihat itu dijawab dengan jawaban yang mengejek. Siapakah kamu, hai orang tua? Apakah di tangan kamu ada kunci surga atau kunci neraka? Ya, apakah di tangan kamu ada kunci surga atau adakah kamu memiliki sejenis kuasa yang menentukan aku bakal berada di surga atau berada di neraka? Ini mengejek sekali ya ucapan gadis tadi. Setelah menghamburkan kata-kata yang mengiris perasaan orang tua tersebut, ya, gadis itu tertawa terkekeh-kekeh sambil mengejek panjang kepada orang tua itu. Yang lain-lain sama geleng kepala karena penumpangnya juga banyak ya, tapi bis mini ya.
nggak terlalu banyak seperti bis besar. Tidak cukup dengan itu, si gadis tadi mencoba memberikan telepon genggamnya kepada orang tua tadi sambil mengucapkan kata-kata yang lebih dahsyat. Apa ucapannya? Wahai orang tua, ambil handphoneku ini dan hubungilah Allah. Dan tolong pesankan sebuah kamar di neraka jahanam untukku. Ya, coba omongan kayak gitu itu benar apa enggak? Sudah melampaui batas mengecek ajaran Islam. Katanya lagi lantas ketawa, terkekeh-kekeh tanpa mengetahui bahasanya dia sedang mempertikaikan hukum Allah secara biadab. Orang tersebut sangat terkejut. Ya, di orang tua itu maksudnya, orang tua tersebut sangat terkejut mendengar jawaban dari si gadis manis itu, tapi dia nggak menjawab, diam. Sayang wajahnya yang manis, ayu, tidak sesuai dengan perilakunya yang buruk. Jadi cantik, manis, tapi peringainya, perilakunya sangat menyakitkan. Ya kan? Penumpang-penumpang yang lain turut terdiam, dan ada yang menggelengkan kepala sambil kebingungan. Semua yang ada di dalam bis tersebut tidak menghiraukan gadis tersebut yang tidak menghormati hukum itu, dan mereka tidak mau menasihatinya karena khawatir dia akan menghina agama Islam lebih parah lagi. Jadi lebih baik diam. 10 menit kemudian, Ibu Bapak, bus tadi tiba di pemberhentian, di halte. Gadis tersebut didapati tertidur di muka pintu bis. Tertidur, Bapak Ibu. Pemandu bus dan penumpang lainnya sama membangunkannya, tapi gadis tersebut tidak sadarkan diri. Jadi tetap meneng, gak ubah blas. Tiba-tiba orang tua tadi memeriksa nadi si gadis tersebut. Sedetik kemudian dia menggelengkan kepalanya. Gadis itu telah kembali meninggal menuhi robnya dalam keadaan tidak disangka-sangka. Jadi terkabul apa yang dihajatkan. Pengen pesan neraka, ya, di neraka jahanam. Para penumpang menjadi cemas dengan berita yang gempar ini. Dalam suasana kalang kabut itu, tiba-tiba tubuh gadis itu terjatuh di pinggir jalan. Jatuh, Bapak Ibu. Orang-orang segera berbuat untuk menyelamatkannya, tapi sekali lagi mereka terkejut. Kejadian yang aneh menimpa jenazah yang terbujur kaku di jalan raya. Mayatnya menjadi hitam, seolah dibakar api. Bisa dibayangkan, di dunia aja ada terbakar menjadi hitam, legam. Terbakar api. Seolah terbakar api. 2-3 orang yang coba mengangkat mayat tersebut juga keheranan. Karena apa? Karena tangan mereka terasa panas. Ya, waktu menolong ini loh. Menolong untuk diangkut atau diangkat. Karena tangan mereka terasa panas dan hampir terbakar. Jadi enggak jadi menyentuh. Ya. Begitu menyentuh tubuh si mayat tersebut, panasnya luar biasa. Akhirnya mereka memanggil pihak keamanan untuk mengurusi mayat tersebut. Coba ini apa hubungannya antara dunia dan akhirat ini? Ya, ada kan? Ya sudah diganjar langsung oleh Allah di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Itu Bapak Ibu materi dari saya barangkali menjadi renungan untuk kita terkait dengan orientasi ya nilai hidup. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan ya Allah SWT. Amin ya. Saya kembalikan pada Mas Ilham. Waktunya memang bonus karena berbicara pertanyaan ini untuk ya Bang. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya lupa Bapak panjenengan itu ingkang asma sinten? Pak Suwarno, Masya Allah lupa ya. Betul Pak Suwarno. Langsung saya jawab ya. Jadi karena satu pertanyaan masih ramai ya. Nanti mungkin masih ada waktu ya saya berikan kesempatan lagi. Jadi dalam menghadapi masa depan ini mohon maaf memang problematikanya semakin intens, semakin kompleks. Kita orang-orang beriman itu lebih banyak harus berpikir dan bagaimana caranya mengatasi masalah untuk ke depan. Jadi sudah di ujung tanduk ya, termasuk negara kita, negeri kita ini sudah boleh dikatakan katanya dijajah oleh oligarki dan segala macam. Nah, tidak tahu kedaulatan bangsa kita nanti akan jadi apa, kita belum tahu. Nah, yang paling menentukan itu tahun 2024. Kalau kita salah memilih pemimpin itu fatal ya. Fatal akibatnya. Makanya pilihlah pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kriteria ajaran Islam. Ya, kita sudah tahu sendiri siapa di antara mereka ya. Mudah-mudahan itu diijabah oleh Allah. Tapi kalaupun nanti ternyata kepemimpinan yang kita pilih, yang kita kita harap-harapkan ini tidak jadi, ya itu mungkin bisa jadi Allah ingin menguji lagi dengan ujian yang lebih berat. Ya, mungkin akan dipilihkan pemimpin yang malah, mohon maaf, yang tidak amanah, tidak cerdas, ya akan lebih banyak mungkin kerusakan yang akan ada di negeri kita. Bisa jadi seperti itu. Dan itu adalah merupakan ujian dari Allah karena umat Islam belum bersatu. Ya kan? Umat Islam ini kan mestinya diharapkan satu pilihan, gitu ya. Jangan kemudian bermacam-macam. Karena kita ini kan sudah dipecah belah oleh politik ya. Ada ini, ada itu, ada macam-macam. Sehingga itu umat Islam nggak sadar dengan dipecah belahnya sekian banyak partai politik, itu akhirnya kemudian menjadi pecah belah, suaranya terpecah-pecah, ya kan? Nah seperti itu. Oleh karenanya kita harus menyiapkan diri segala sesuatu, ya termasuk ini ada nilai kesempatan umur usia waktu kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk ya tahun 2024 memilih pemimpin yang pas. Jangan salah memilih pemimpin, termasuk anggota legislatif. Sebagai kader-kader kita, insya Allah diharapkan ya dari kader Muhammadiyah entah di partai manapun, itu yang harus kita utamakan ya, harus kita utamakan. Khususnya di partai yang berbasis Islam. Nah itu khususnya itu dari kader-kader kita ya yang ada di partai politik kita utamakan, sehingga nanti ketika ada di DPR mereka bisa mewarnai, paling tidak seperti itu. Jangan sampai kemudian yang kita pilih orang-orang yang jadi kader-kader mereka orang yang tidak ngerti agama dan lain sebagainya, akhirnya mereka mewarnai di DPR itu, di legislatif itu kemudian warnanya jadi nggak jelas, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang mestinya tidak menguntungkan di ACC kan gitu ya, biasanya kan gitu. Itu kuncinya ada, ketok palunya ada di DPR. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai umat, sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik harus betul-betul mempersiapkan diri, walaupun mungkin 24 belum jadi, untuk berikutnya 4 tahun ke depan harus lebih siap. Ya mohon maaf, tahun 65 itu kita sudah tahu kejadian kayak apa ya, yang kemudian mereka mungkin mengevaluasi diri sampai kemudian sekarang ini sudah berbenah ya, akhirnya semua lini sudah diisi oleh mereka, ya kan, sudah diisi oleh mereka.
sampai dia mengatakan aku bangga jadi anak seorang bla bla bla. Ya. Ya kan? Nah, seperti itu. Dan itu sudah mengisi di berbagai lini kehidupan. Makanya warga Muhammadiyah, mohon maaf, jangan anti politik. Kita harus bisa berpolitik. Politik itu kan siasa. Siasa itu kan ajaran Islam, wajib hukumnya. Rasulullah kan bersiasa. Para sahabatnya bersiasa, berpolitik. Nah, oleh karenanya warga Muhammadiyah walaupun tidak masuk ke filial partai tertentu, kalau dulu mungkin cenderung ke PAN, tapi sekarang kan sudah enggak ya. Ya, sekarang ada apa itu? Partai Umat ya kan, yang didirikan oleh Pak Amin juga, kemudian PKS macam-macam, silahkan ya. Yang penting suara umat Islam bisa menyatu gitu ya. Itu yang utama. Jadi warga Muhammadiyah jangan sampai kemudian anti politik. Kita harus berpolitik, politik yang anggun, politik yang cantik dan seterusnya. Sehingga paling tidak suara-suara kita nanti bisa mewarnai, harapan kita seperti itu, mewarnai suara mayoritas. Kalau kemudian orang-orang yang jadi di pemerintahan itu adalah orang-orang baik, insya Allah negeri kita akan semakin baik. Tapi kalau yang jadi di pemerintahan, apakah itu di presidennya, wakil presidennya, menteri-menterinya, termasuk kabinet, termasuk di DPR-nya, orang-orang yang tidak baik, maka ya warna negeri ini juga akan beda, ya kan? Akan jadi tidak baik. Nah, yang paling menentukan itu tahun 2024, tinggal beberapa bulan lagi. Kalau tidak salah bulan Februari ya Mas Irham ya, pemilunya itu bulan Februari kalau nggak salah. Itu Bapak Ibu, itu kacamata wacana politik ya. Tapi kalau wacana keagamaan ya tetap istiqomah Pak. Istiqomah, tegak lurus. Istiqomah itu artinya tegak lurus. Jadi Umar mengatakan kita nggak usah mencela-mencela, mandang kanan kiri. Yang penting kalau kebenaran itu kita anggap benar. Seperti falsafah, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah itu, nggak usah milang-miling kanan kiri, yang penting istiqomah, tegak lurus di jalan yang benar. Itu barangkali. Apa gitu Pak Suwarno? Ya, kalau kurang ya dilengkapi sendiri Pak ya. Mungkin ada lagi atau cukup? Ya, cukup. Ya, enggak. Oh gitu ya. Iya. Untuk mendapatkan materi demikian materi yang pengajian rutin angkat pagi, semoga kita tak senantiasa istiqomah dalam mengikuti pengajian rutin kita. Maka kita sama-sama tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu saya. Waalaikumsalam.